Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Pratiwi. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti. Saya lulusan Sarjana Manajemen dan Magister Manajemen. Saat ini saya aktif mengajar dan mengembangkan keilmuan di bidang yang saya tekuni. Salah satunya saya mengajar mata kuliah Teori Perilaku Keuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana faktor psikologis, sosial, ekonomi, emosional mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam mengambil keputusan keuangan dan investasi. Mata kuliah ini merupakan pendekatan interdisiplin antara keuangan tradisional dan ilmu psikologi yang menjelaskan anomali pasar dan perilaku investor yang seringkali tidak rasional. Capaian pembelajaran lulusan Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1 mampu mengamalkan nilai-nilai ketakwaan, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, serta tanggung jawab dan kemandirian dalam pengembangan diri dan profesionalitas di bidang manajemen. CPL 2 mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu manajemen termasuk penerapan teknologi dalam memperhatikan nilai humaniora. CPL 4 mampu menguasai secara mendalam teori, metode, konsep pengelolaan, dan praktek manajemen bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang relevan dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan bisnis global. Dan yang terakhir, CPL 7 mampu mengaplikasikan pengetahuan investasi dan pasar modal dalam pengelolaan bisnis internasional dengan strategi bisnis yang inovatif dan berkelanjutan, serta mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis global secara etis dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu membandingkan asumsi dasar dan implikasi antara teori keuangan tradisional dan konsep dasar teori perilaku keuangan secara kritis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis berbagai bisnis kognitif dan emosional yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan berdasarkan bukti-bukti empiris dari studi psikologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan kerangka prospek teori dan mental accounting untuk menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi risiko, keuntungan, dan kerugian secara tidak rasional. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi bagaimana sentimen investor serta fenomena overreaction dan underreaction secara kolektif dapat menyebabkan anomali dan pergerakan pada pasar agregat. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang menjadi batas arbitrase dan mengapa mispricing akibat irasionalitas investor dapat bertahan lama di pasar keuangan. Dan yang terakhir, yang keenam, mahasiswa mampu merumuskan strategi investasi dan pengelolaan uang yang relevan dalam konteks perilaku keuangan dengan mempertimbangkan bias investor dan inefisiensi pasar. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, materi pembelajaran sebelum UTS yang pertama mengenai konsep behavior finance, yang kedua mengenai aspek psikologis dalam keuangan, yang ketiga mengenai efisiensi kapital, yang keempat mengenai efisiensi market hipotesis, yang kelima mengenai money management, yang keenam mengenai limits arbitrase, yang ketujuh mengenai evidence from psychology. Sedangkan materi pembelajaran setelah UTS yaitu yang pertama prospek teori, yang kedua mental accounting, yang ketiga strategi pasar dalam konteks perilaku keuangan, yang keempat investor in sentiment, yang kelima explanation for ever and underreactivity, dan yang terakhir yaitu aggregate market. Kuliahan ini dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, yang mana metode perkuliahan adalah kombinasi antara ceramah, diskusi, dan tugas. Sedangkan untuk kriteria penilaian, nilai akhir adalah nilai kumulatif dari nilai aktivitas, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Metode dan bobot penilaiannya yaitu untuk aktivitas dengan bobot nilai 10%, untuk tugas terstruktur dengan bobot nilai 20%, untuk ujian tengah semester dengan bobot nilai
30% dan untuk ujian akhir semester dengan bobot nilai 40%. Penetapan nilai dilakukan dengan huruf mutu A, B, C, dan E dengan ketentuan berdasarkan yang pertama, A, jika nilai total antara 80 sampai dengan 100 dianggap sangat baik. B, jika nilai total antara 70 sampai dengan 79,99 baik. C, jika nilai total antara 60 sampai dengan 69,99 cukup. D, jika nilai total antara 50 sampai dengan 59,99 kurang. Dan E, jika nilai total kurang dari 50, maka dianggap gagal. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi diri dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pembelajaran berkualitas, serta peningkatan daya saing bangsa. Berikut ini video pembelajaran saya pada pertemuan kedua tentang aspek psikologis dalam keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Baik, pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai aspek psikologis dalam keuangan atau yang biasa dikenal sebagai bias perilaku keuangan. Tetapi di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih, kita reminder untuk pertemuan sebelumnya, masih ada nggak nih yang ingat? Pertanyaannya di dalam teori Pompian tahun 2016 itu kan ada sub pokok behavior finance. Nah, ada berapa sih sub pokok itu? Oke, apa saja? Oke, sip. Yang kedua, pertanyaannya, seperti yang kita ketahui ya, pasar itu sering terjadi yang namanya anomali. Nah, anomali pasar itu ada beberapa jenis. Nah, masih ada yang ingat nggak nih? Ada berapa sih jenis anomali pasar? Apa aja? Oke. Oke, siap. Terakhir, pertanyaan Ibu. Di dalam bias perilaku, pada umumnya investor itu sering mengalami bias perilaku tersebut yang mana mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan tersebut, baik itu dalam pengambilan keputusan keuangan maupun keputusan untuk investasi. Nah, ada 7 perilaku bias yang sering terjadi oleh investor. Apa saja? Ayo. Oke. Oke, keren, hebat. Berarti kalian sudah memahami apa yang sudah kita pelajari untuk pertemuan sebelumnya. Maka untuk pertemuan kita kali ini atau pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas terkait aspek psikologis dalam keuangan atau yang biasa dikenal sebagai bias perilaku keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, ada beberapa yang harus mahasiswa dari pembahasan kita yang akan diharapkan, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perbedaan dari kognitif bias dan emosional bias. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan juga mampu menjelaskan perilaku kognitif bias dan emosional bias. Dan yang terakhir, kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan indikator pembentuk pada tiap-tiap perilaku kognitif bias dan emosional bias. Oke. Kita mulai yang pertama, mungkin ada yang bertanya nih, apa sih kognitif bias itu Bu? Apa sih emosional bias itu Bu? Baik, di sini akan dijelaskan bahwa menurut teori Pompian tahun 2011, bias keuangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada yang namanya kognitif bias. Jadi bias keuangan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya kognitif atau bias kognitif. Ada yang namanya emotional bias atau bias emosi. Oke, kognitif bias itu merupakan proses penerimaan dengan pemikiran yang dapat mendorong perilaku manusia. Nah, bias kognitif ini adalah kesalahan dalam berpikir atau memproses suatu informasi. Jadi ini bukan
semacam karena dorongan emosi, tetapi kognitif bias ini dia itu karena otak kita itu secara alami dia mengambil jalan pintas yang disebut dengan heuristik tadi, yang mana untuk memproses informasi yang kompleks secara cepat. Nah, sayangnya jalan pintas yang biasa dikendalikan oleh otak kita itu seringkali mengarah pada kesimpulan yang tidak logis atau tidak akurat. Nah, ini yang biasa sering terjadi bias. Nah, untuk bias kognitif ini sumber masalahnya dari mana? Sumber masalah dari bias kognitif ini yaitu berasal dari pikiran atau cara kita mengolah data. Itulah sumber utama yang sering terjadi di dalam perilaku kognitif bias. Nah, sedangkan emosional bias ini merupakan suatu dorongan hati atau lebih dari sekedar perhitungan yang masuk akal atau rasional untuk bertindak yang melibatkan kegiatan dan perubahan yang mendalam serta dibarengi dengan perasaan yang kuat. Nah, untuk perilaku bias kognitif dan emosional bias ini perbedaannya, kalau kognitif bias itu lebih berasal dari pikiran, sedangkan emosional bias lebih berasal dari perasaan atau hati sumber masalahnya. Nah, untuk kognitif bias biasanya itu sering terjadi yang namanya perilaku unsoring. Nah, perilaku unsoring ini itu kita terlalu fokus pada informasi yang kita dapatkan. Misalnya Anda pertama kali melihat saham A. Saham A itu di harga Rp5.000 per lembar. Nah, Anda akan terus menggunakan harga 5.000 itu untuk patokan menilai harga saat ini. Nah, padahal kita belum tentu tahu apakah perusahaan tersebut punya fundamental yang baik atau tidak saat ini. Itu. Nah, salah satu contoh lainnya lagi selain perilaku unsoring yaitu perilaku confirmation bias atau bias konfirmasi. Misalnya apa? Misalnya kita cenderung hanya mencari dan mempercayai informasi yang mendukung keputusan yang sudah kita buat. Jadi, jika kita sudah membeli saham A, misalnya anggap kita beli saham Unilever nih. Nah, kemudian kita akan lebih memperhatikan berita baiknya saja dibandingkan berita yang jelek. Padahal bisa saja ada beberapa berita yang perlu kita konfirmasi kembali apakah dari sisi fundamentalnya saat ini itu baik atau tidak. Nah, jadi orang yang bersikap confirmation bias, dia cenderung mempertahankan apa yang dia yakini benar saja, tanpa melihat kondisi dan situasi kinerja perusahaan saat itu. Itu contohnya. Kemudian bagaimana dengan orang yang emotional bias? Tadi emotional bias itu merupakan orang yang cenderung berpikir menggunakan atau mengambil keputusan menggunakan perasaan. Benar, dia sering mengambil keputusan menggunakan perasaan atau menggunakan hatinya. Jadi sumber masalahnya itu berasal dari hatinya tadi. Sehingga apa? Sehingga dia juga cenderung mengabaikan informasi-informasi luas yang mungkin bisa membantunya di dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan bisa saja informasi itu sebenarnya informasi yang valid, yang memang harus dikaji lebih lanjut supaya ketika dalam pengambilan keputusan tersebut tidak menjadi suatu hal yang bias. Nah, karena kita di dalam pengambilan keputusan, kita perlu mempertimbangkan banyak aspek supaya meminimalisir sikap irasionalitas di dalam pengambilan keputusan. Semua aspek perilaku yang dilakukan seorang investor tersebut atas rekomendasi atau berdasarkan investor lain. Itulah perilaku herding. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Oke, berdiri Kak, silakan Kak. Perkenalkan namanya. Seperti nama saya Indra Indonesia. Di sini saya ingin bertanya, bukan itu sudah menjelaskan tentang herding bias. Dimana kan itu merupakan salah satu bias perilakuan dalam keuangan. Nah, di dalamnya juga terdapat dua jenis perilaku yang sudah disebutkan, yaitu international herding sama intentional herding. Nah, apa yang membuat kedua hal itu menjadi berbeda, Bu, antara international sama unintentional? Karena cara membedakan orang yang
termasuk ke dalam international holding dan international holding itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Siapa tadi? Angela ya? Oke, baik. Herding tadi yang saya jelaskan itu dia ada terdiri dari dua ya. Ada intentional sama unintentional. Nah, intentional herding ini cenderung investor itu mengikuti perilaku orang lain atau mengikuti investor atas keputusan orang lain, tetapi pada dasarnya dia juga punya informasi secara pribadinya. Pada dasarnya dia tahu informasinya. Misalnya, dia ini sebenarnya paham bahwa informasi mengenai saham tersebut itu ada beberapa indikasi atau ada beberapa indikator yang menunjukkan kinerja yang jelek. Tetapi orang yang berperilaku herding ini mengabaikan hal itu, padahal udah tahu informasinya. Karena apa? Karena dia masih melihat banyak yang masih memilih saham tersebut. Nah, seperti kayak kita nih misalnya, ketika kita udah tahu nih, itu kinerjanya jelek, kinerja sahamnya, tapi kita lihat semua teman-teman kita pada milih saham itu. Maka secara alam bawah sadar kita, tadi yang di sebelumnya kita bahas terkait kognitif bias kita, pikiran kita, pasti akan menyangkal suatu informasi jelek tadi. Kita akan menganggap ketika semua orang menyatu memilih saham tersebut, maka saham itu pasti baik. Padahal belum tentu, karena padahal dia sudah diberikan informasi awal bahwa memang ada beberapa indikasi dari saham tersebut memperoleh kinerja yang jelek, tetapi diabaikannya. Itu yang salah satu perilaku intentional herding. Nah, kalau unintentional kebalikannya. Memang murni dia mengambil keputusan tanpa mengetahui apapun informasi yang ada. Dia memang benar-benar nggak paham, nggak mengerti bagaimana kondisi pasar saat ini, kemudian dia juga tidak paham bagaimana kinerja perusahaan yang akan dia pilih saat ini, sehingga dia lebih memilih cari aman. Dia lebih memilih untuk mengambil keputusan berdasarkan keputusan orang lain. Supaya apa? Supaya dia menganggap bahwa keputusan orang lain itulah hal yang tepat dibandingkan dia mengambil keputusan tetapi dia nggak tahu informasinya nih. Daripada salah, ya lebih baik ikut orang lain aja. Nah, itu seseorang yang berperilaku unintentional herding. Gimana? Ya, oke, saya lanjut ya. Untuk sumber overconfidence ini ada dua ya. Ada yang namanya berdasarkan keberhasilan yang telah dicapai pada masa lalu. Ada juga yang berdasarkan keyakinan yang terlalu tinggi atas pengetahuan yang dimilikinya. Nah, itu sumber adanya perilaku overconfidence. Oke, sebelum saya lanjut lagi, ada yang mau bertanya lagi? Boleh diangkat tangannya? Oke, silakan Raran, boleh berdiri. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa overconfidence itu adalah kondisi karena orang terlalu percaya diri tentang pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga mengabaikan risiko yang terkait dengan investasi. Nah, saya mau bertanya, apa saja sih Bu yang menjadi faktor seorang investor untuk berperilaku overconfidence dalam mengambil keputusan? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Sebelum saya jawab, mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya dulu. Boleh, silakan. Ada? Ada yang memberikan pendapatnya, kira-kira apa sih yang mengakibatkan seseorang tadi itu dapat berperilaku overconfidence ya, Rarannya? Ada nggak kira-kira? Boleh, oke. Diri boleh, Angela, diri, silakan. Seperti sebenarnya overconfidence itu sendiri, nah seperti yang sudah dijelaskan, dia itu merasa bahwa dirinya tuh udah pernah mencapai hasil yang maksimal, udah mendapatkan hasil tertinggi, sehingga dia memiliki kepercayaan yang begitu tinggi, yaitu overconfidence itu sendiri. Nah, dia itu memiliki keyakinan atas apa yang telah dia ketahui, yang telah dia pelajari, sehingga dia sendiri percaya apa keputusannya akan diambil selanjutnya atas dari yang telah dia dapatkan sebelumnya. Dia tidak memikirkan, oh nanti saya akan rugi lagi nih ketika saya mengambil keputusan. Tapi karena dia udah pernah merasa bahwa dirinya mendapatkan hasil yang tinggi, itu yang menyebabkan dia untuk berani mengambil keputusan selanjutnya tanpa memikirkan masalah yang akan datang. Oke, kasih aplaus untuk Angela. Oke ya, jadi apa yang disampaikan Angela merupakan salah satu faktor yang memang dapat mempengaruhi perilaku overconfidence. Nah, overconfidence ini yang perlu kita perhatikan dulu, yang mengakibatkan dia overconfidence ini apa? Yang pertama karena apa kira-kira? Karena
Karena ya, pertama karena percaya diri dia terlalu tinggi. Yang kedua, itu udah pasti ya, karena overconfidence. Yang kedua, orang yang overconfidence ini terkadang gimana pengetahuan dia terkait dengan produk investasi atau terkait dengan kinerja saham dan lainnya. Biasanya seperti apa? Cenderung bagaimana? Cenderung apa? Oke, cenderung sebenarnya dia sudah tahu. Nah, karena cenderung dia itu sebenarnya sudah tahu, tetapi dia tidak mau mencari tahu lebih banyak lagi. Itu biasanya suka ada perilaku overconfidence. Dia tahu, tetapi dia tidak mau cari tahu lebih banyak lagi, karena bisa saja apa yang dia ketahui saat ini itu bisa saja informasinya sudah lama, sudah tidak lagi valid, sudah tidak lagi dapat dipercaya informasi tersebut. Dan yang harusnya memang seseorang ini dia harus mencari informasi dari berbagai aspek atau berbagai informasi lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan investasinya. Supaya apa? Supaya dalam pengambilan keputusan di sini tidak mengakibatkan keputusan yang salah. Jadi seperti itu ya, Raran ya. Nah, kalau untuk indikator mengapa indikator orang-orang ini berperilaku overconfidence, itu biasanya ketepatan di dalam pemilihan investasi. Yang pertama itu ketepatan di dalam pemilihan investasi, yang mana penilaian ini dilakukan pada perilaku investor yang menganggap bahwa pilihan investasinya benar tanpa dukungan pihak lain. Karena tadi yang disampaikan oleh Angela sebelumnya, dia sudah merasa benar-benar yakin karena pada kesempatan sebelumnya dia sudah mendapatkan hasil yang baik. Padahal kita tidak tahu, bisa saja keputusan sebelumnya dengan keputusan yang diambil saat ini itu bisa saja berbeda kondisinya. Tetapi karena dia berpegang teguh bahwa keputusan sebelumnya itu sudah memberikan impact yang baik bagi investasinya, maka dia menganggap hari ini juga pasti sama. Itu yang overconfidence. Itu indikator pembentuk overconfidence yang pertama. Kemudian indikator pembentuk overconfidence yang kedua, yaitu percaya dengan kemampuan diri sendiri, terlalu percaya dengan kemampuan diri sendiri sehingga mengabaikan saran, mengabaikan informasi baru yang tersedia. Itu indikator overconfidence yang kedua. Dan indikator overconfidence yang ketiga, yaitu percaya pada pengetahuan yang dimiliki, yang mana penilaian yang dilakukan atau penilaian terkait pengetahuan yang dimilikinya itu dianggap lebih baik dibandingkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang overconfidence. Dan yang terakhir, indikator terbentuknya overconfidence ini keyakinan pemilihan investasi. Dia yakin bahwa yang dia pilih merupakan produk yang lebih baik dibandingkan saran maupun informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Itu overconfidence. Oke, baik, cukup sekian materi kita pada hari ini ya. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita pada sesi kedua ini, Ibu sekarang yang balik bertanya nih ke kalian. Nah, pertanyaannya yang pertama nih, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai ada yang namanya cognitive bias, ada yang namanya apa? Emotional bias. Nah, cognitive bias itu ada tadi loss aversion, kemudian ada juga yang namanya endowment bias, ada yang namanya status quo, ada juga yang namanya optimism. Nah, pertanyaannya nih, masih ingat nggak? Ada salah satu perilaku di cognitive bias itu yang namanya status quo. Status quo ini perilaku bagaimana? Kemudian ada nggak yang bisa mencontohkan dari perilaku tersebut? Coba angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Mana? Yang ulangi, duduk, ulangi ya. Ibu lihat siapa yang tercepat. Oke, 1, 2, 3. Oke, banyak yang tahu ya ternyata. Oke, tadi yang tercepat itu siapa nama kamu, Bang? Steven. Ya, silakan Steven. Berdiri Steven. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu
Jadi contohnya itu seperti tetap menyimpan uang tabungan itu di tempat biasa. Nah itu contohnya seperti investor itu enggan memindahkan uang tabungannya itu ke dalam instrumen atau investasi lain seperti dana, saham, atau obligasi. Meskipun hasil tabungannya jauh lebih rendah daripada inflasi. Oke ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Nih, pertanyaan kedua. Siap-siap ya, angkat tangan ya yang tahu. Kalau tadi itu kognitif bias, ini masih masuk kognitif bias sih. Selain status quo, di kognitif bias itu ada perilaku yang cenderung sering dilakukan atau cenderung terjadi di dalam pengambilan keputusan. Seperti misalnya perilaku herding. Nah, ada yang tahu nggak faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan perilaku herding tersebut terjadi? Ulangi ya. Belum ya? 1, 2, 3. Oke, yang kakak baju biru, siapa namanya? Kenalkan nama saya Fatima Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Kenapa investor cenderung berperilaku herding? Yaitu karena beberapa faktor seperti ketidakpastian pasar, keinginan untuk menghindari risiko, dan pengaruh tekanan sosial atau emosional. Perilaku ini bisa terjadi karena investor merasa tidak yakin dengan analisis mereka sendiri atau takut ketinggalan tren atau yang biasa disebut FOMO. Oke, baik, kasih aplaus untuk Kak Maria. Oke ya, jadi kesimpulan daripada materi kita pada hari ini yaitu bahwa perilaku bias keuangan ini terdiri dari dua, yaitu perilaku kognitif bias, dan ada emosional bias. Perilaku kognitif bias itu bersumber dari pikiran, sedangkan perilaku emosional bias itu bersumber dari perasaan atau hati. Nah, faktor atau beberapa perilaku pembentuk daripada kognitif bias itu salah satunya ada loss aversion, ada endowment, ada status quo, kemudian ada juga optimism, ada herding, ada regret aversion. Sedangkan perilaku pembentuk emosional bias itu ada yang namanya availability, ada yang namanya unsoring, ada yang namanya overconfidence, ada juga yang namanya confirmation bias, ada juga yang namanya overreaction. Nah, itulah beberapa faktor dari pembentuk perilaku atau aspek bias keperilakuan dari kognitif bias dan emosional bias. Baik, untuk sebelum penutup, Ibu nanti akan ada berikan tugas untuk kalian yang mana tugas tersebut akan dibahas dan akan Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Nanti tinggal buka tugasnya, kemudian tugas tersebut ditulis menggunakan kertas portofolio tersebut nanti dikumpulkan dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka untuk pertemuan kedua kita kali ini kita akhiri, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.